Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Naurah Salsabila, NIM 1905-12-14-083. Kali ini saya akan membahas mengenai web server dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberi tanggapan permintaan dalam bentuk halaman, situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak, yaitu software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa, bernama Jan HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Fungsi dari web server adalah selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut, yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware. Web server untuk membedakannya bertugas untuk menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Web server sebagai software selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Nah, ini ada produk web server. Selain 5 besar web server, pada tabel ini ada banyak sekali layanan yang ditawarkan. Antara lain Oracle, Servers IBM, Servers, Unicorn, Sub, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Keunggulan dari masing-masing web server. Pada Apache, pengaturannya lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. NGINX ringan, banyak fitur, dan stabil. Performanya juga tinggi. Kalau IIS mendukung penuh pada Windows. Lalu adanya kemampuan pengecekan kesalahan dan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lalu ada Lightspeed web server, memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, dan kompatibel dengan OT Access.
Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Apache atau terkadang disebut sebagai Apache Tomcat dengan dukungan pengembangan open source dan komunitasnya mampu menjadi raja dari web server lainnya. Di samping itu, NGINX dikenal memiliki performa tangguh dan juga ringan, meskipun tidak sepopuler Apache. Gimana bisa dapat layanan web server? Caranya, Anda dapat mengunduh file instalasi web server, kemudian letakkan pada komputer lokal Anda. Tetapi jika menggunakan cara ini, Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamik. Solusi lainnya, dengan menyewa perangkat VPS atau penyedia layanan VPS. Saat melakukan order layanan VPS, biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Anda tinggal mengklik saja dan VPS sudah siap dengan sistem operasi yang diinginkan. HTML Hypertext Markup Language. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan hanya mengklik teks tersebut. Kemampuan teks ini yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dijadikan link. HTTP dan HTTPS. HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Sedangkan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi amannya dari HTTP. Apa itu DNS? DNS adalah Domain Name Server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) atau dengan Internet Protocol Address. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address pada sebuah website. Dan cara ini cukup merepotkan. Sebab artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini. Sekarang kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Nah, fungsi dari DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Prinsip dasar kerja dari DNS ini adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika kita mencari buku di perpustakaan, biasanya akan diberi kode yang menjelaskan di mana letak buku tersebut. Nah, pada buku perpustakaan ini dinamai DDS. Biasanya ia terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira prinsip yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Ini adalah bagian-bagian dari DNS. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Nah, pada top level domain dan eksistensi yang berada di belakang bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain dan country code top level domain. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Di sisi lain, CCLT
ED merupakan eksistensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Second level domain ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ini sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL nw.wikipedia.org yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain yaitu atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Kalau hostname bisa disebut juga sebagai dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Suite. Cara kerja dari DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem. Dalam tahapan awal ini, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya ada recursive query, iterative, dan non-recursive. Nah, recursive query yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Lalu ada iterative query, yaitu user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu the non-recursive query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS recursor merupakan tahapan pencarian pertama informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyediaan internet atau internet service provider. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tempat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. TLD name server dari root name server sendiri, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan yang lainnya. Lalu authoritative name server. Setelah namaku di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Ini server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Macam-macam DNS. Pertama ada record atau address record yang menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Lalu ada record menyampaikan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Lalu ada MX record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. CNAME record digunakan untuk redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Nah, lewat fungsi satu ini, Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Lalu ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. Selanjutnya ada PTR record,
memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. JERT record menyampaikan sertifikat inskripsi atau sertifikat keamanan. SRV record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. TXT record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Lalu yang terakhir ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Kali ini saya akan melakukan percobaan web server. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik RIP, dan jaringan TCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone, dan dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Lalu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sebagai berikut. Nah, index.html-nya diedit kayak gini. Web server, edit index HTML-nya udah sesuai seperti yang ada pada gambar tadi. Sekarang coba melakukan simulasi web server. Nah, udah bisa. Nah, pada PC 4 nah, ini juga bisa. Pada percobaan kedua, saya akan mensimulasikan tentang DNS server. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan digunakan pada praktikum yang sebelumnya. Masih pada skema jaringan ini. Langkah percobaannya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone, dan dapat tersambung dengan DNS server 33.33.331, web server 43.43.43.1, dan FTP server 43.43.2. Lalu aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Jadi dites terlebih dahulu. Nah, DNS servernya tersambung. Lalu aktifkan servis DNS pada PC DNS server. Ini aktifkan DNS name ftp jarcom.com dengan address berikut. Lalu jarcom.com 43.43.1. Lalu www.jarcom.com
selanjutnya sim jarkom. Nah, udah. Lalu pada PC 1, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup jarkom.com. Command prompt nslookup Nah, ini server address-nya sama, yang address-nya juga sama. Lalu nslookup www.jarkom. Nah, sesuai. Selanjutnya pada PC 1, buka aplikasi web server dari tab desktop, web browser, www.jarkom.com. Nah, bisa. Lalu yang kedua, www.jarkom.com. Nah, ini juga udah bisa.